Halo, perkenalkan nama saya Fibridara Amelia, nomor urut 8. Halo, perkenalkan nama saya Flora Alvia Panjaitan, nomor urut 9. Halo, perkenalkan nama saya Gideon William Panjaitan, nomor urut 10. Halo, perkenalkan nama saya Ginaisa Salsabila Semiring, nomor urut 11. Halo, perkenalkan nama saya Hikmal Khalid, nomor urut 12. Halo, nama saya Karen Alexa, nomor urut 13. Halo, perkenalkan nama saya Kenny Gilbert Tambunan, nomor urut 14. Kami dari kelas 11 MIPA 2 dari kelompok 2. Di sini kami menjelaskan tentang Ancaman ideologi Di Indonesia dan strategi menghadapinya. A. Pengertian dan penjelasan ancaman ideologi. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ancaman ideologi adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan tataran pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Negara yang memiliki ideologi yang kuat tentunya akan memiliki ketahanan terhadap ancaman yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut asas demokrasi dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Karena keterbukaannya, akhirnya muncullah berbagai ancaman di bidang ideologi yang datang dari dalam dan luar negeri yang memicu perbedaan pandangan dan berpotensi menyebabkan perpecahan bangsa. Maka bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, tetapi tidak meninggalkan kerjasama dengan negara lain. B. Contoh ancaman ideologi dari luar negeri dan dalam negeri. Contoh ancaman ideologi dari luar negeri. 1. Maraknya media propaganda asing. Penyebabnya mungkin karena Indonesia negara demokrasi, tujuannya media propaganda adalah untuk mempengaruhi pendapat atau pandangan seseorang yang dapat memberikan pengaruh tertentu. 2. Masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari negara asing. Masuknya budaya barat ke Indonesia disebabkan salah satunya karena adanya krisis globalisasi yang meracuni Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja, pengaruh tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Begitu cepatnya pengaruh budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya goncangan budaya atau culture shock, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Budaya asing yang masuk Indonesia menyebabkan multi efek. Salah satu penyebabnya adalah budaya Indonesia perlahan-lahan semakin punah. Contoh ancaman dari dalam negeri. 1. Peristiwa G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September ketika 7 perwira tinggi militer dan beberapa orang atau jenderal lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan pemberontakan yang didalami oleh para partai komunis Indonesia yang bertujuan mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme. 2. Gerakan terorisme. Pada tahun 2002, wilayah Indonesia tampak tegang dengan aksi yang diluncurkan oleh Umar Pathet DKK. Ini pula yang menyemangati bagi para kelompok teror yang berorientasi untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Latar belakang yang dimunculkan yaitu adalah doktrin ideologi revolusioner bersama framing of religious. 3. Gerakan radikal. Radikalisme adalah sebuah kelompok yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka semua yang berusaha mencapai
republikanisme, untuk penghapusan gelar, redistribusi hak milik, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. C. Akibat ancaman ideologi di Indonesia. Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya ancaman dalam bidang ideologi sebagai berikut. 1. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Yang ketiga, rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. D. Ancaman integrasi ideologi. Adapun ancaman integrasi ideologi di Indonesia yaitu pertama komunisme. Komunisme adalah paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunis adalah penganut paham komunisme, sedangkan mengomuniskan adalah membuat jadi komunis dan atau menjadikan komunis. 2. Liberalisme. Liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Liberalisme adalah salah satu akibat dari era globalisasi. Masuknya globalisasi ke Indonesia ternyata mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Dampaknya, liberalisme yang dibawa oleh globalisasi memengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan lain-lain. E. Strategi menghadapi ancaman ideologi. Strategi membina dan menanamkan pentingnya ideologi untuk mencegah ancaman yang datang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa harus ditanamkan dalam pendidikan seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, ideologi harus dijadikan tombak bangsa dalam menghadapi unsur yang masuk dari luar. Yang ketiga, ideologi harus diaktualisasikan kepada seluruh bidang kenegaraan. Yang keempat, ideologi Indonesia haruslah mengarah pada arah yang dinamis dan aktual. Yang kelima, dengan menerapkan ideologi, maka rakyat percaya akan keanekaragaman dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam, pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia di atas kepentingan diri sendiri. Yang ketujuh, pentingnya ideologi Pancasila disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang ke-8, menumbuhkan pemikiran serta sikap positif sebagai warga negara. Hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk mewujudkan segenap cita-cita bangsa Indonesia.